yang mana pada malam hari ini kita yakini beliau semuanya kakek nenek kita, orang tua kita lagi tersenyum. Orang tua kita, saudara kita yang dikubur sana lagi pada di luar, ikut lagi. Oh, di luar ikut. Iya. Sambungin dong omongan aneh nih. Ya. Orang tua kita terutama yang majelisnya selama ini diteruskan, dia itu sedang bergembira. Tersenyum penuh dengan kegembiraan. Karena apa? Kita semuanya anak-anak daripada keluarga besar almarhum Bapak Haji Abdul Syukur telah melanjutkan apa yang menjadi kecintaan orang tua. Nabi pernah mengatakan silwud abi. Terusin apa yang menjadi kecintaan orang tua. Ya, hal yafrah. Pasti akan mendatangkan kegembiraan buat mereka. Sama seperti kita, apabila kita mempunyai kecintaan, mempunyai kesukaan, pekerjaankah, bacaankah yang kita senangin, kemudian anak-anak kita ikutin, anak-anak kita nerusin girang. Sama seperti almarhum dan semua keluarga yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang malam ini dimulai, baru malam ini. Ya, malam-malam sebelumnya antum juga mungkin telah mengirimkan Fatihah, mengirimkan arwah, mengirimkan doa kepada mereka. Malam ini lebih girang. Malam ini lebih senang mereka, lebih bergembira. Kalau bisa digambarin, Masya Allah. Ya. Dan juga kalau bisa digambarin dan bisa kita contohin lagi pada nanjak. Iya, lagi girang di alam kubur sana. Yang mana kita tahu alam kubur adanya cuman di balik papan deh. Alam kubur ada di mana? Di balik papan. Iya, bukan di bawah tanah, di dalam tanah. Di bawah tanah apa tahu tuh? Ya di balik papan. Sempit nggak? Sempit, gelap nggak? Gelap, Masya Allah. Ketika kita memberikan doa, menyampaikan Fatihah, menyampaikan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka, langsung yang sempit Allah Ta'ala luaskan. Ketika kita membacakan doa, ketika kita menyampaikan Fatihah kepada mereka, langsung Allah Ta'ala terangin yang tadinya gelap. Ketika kita menyampaikan doa, ketika kita menyampaikan Fatihah dan lain sebagainya, langsung ular-ular, belatung, kalajengking dan lain sebagainya, semuanya mikir. Ketika kita menyampaikan doa, ketika kita menyampaikan Fatihah dan munajat kepada Allah, langsung huprah minan nar, Allah Ta'ala tutup. Masya Allah, gimana enggak girang? Ya, kuburnya yang tadinya sempit jadi luas, yang tadinya gelap jadi terang, yang tadinya mungkin bisa jadi keblingsang atau gitu. Keblingsang enggak? Blingsang gitu kayak kayak cacing ditaruhin api di bawahnya. Blingsakan ya. Keblingsakan atau blingsang? Nah begitu tadinya kan apa? Kubroh min khufari niram yang tadinya terbuka tembus. Walaupun selubang jarum akan dapat menghanguskan, menghancurkan tubuh manusia, jangankan manusia, tubuh bumi yang ada ini bisa hangus. Apabila ditembuskan hawa neraka tersebut dari alam yang sebenarnya, alam neraka yang sebenarnya. Na'udzubillah. Saat itu apabila kita telah selesai diterima doa kita, Allah Ta'ala tutup rapat-rapat itu kufrah min khufarin niran. Yakin enggak? Cuma kita yakin nggak yang kita baca ini akan menyebabkan semuanya itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah mengingatkan dalam hadis qudsi, ana inda zanni abdi. Aku itu tergantung sangkaan dan dugaan hamba-Ku. Kalau mereka itu para hamba-Ku berkeyakinannya menyangka aku itu baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Tapi apabila hamba nyangkanya yang tidak baik, yang tidak pasti juga, tidak baik juga yang akan didapati.
Jadi kita harus yakin. Makanya ketika kita membaca sesuatu yang menjadi manfaat buat kita, tentu saja ini manfaatnya buat kita dulu. Ya, buat kita dulu. Di sini manfaatnya diantaranya ada inda zikri sholih tanzilur rahmah. Tatkala kita menceritakan nyebutin orang-orang soleh, nyebutin orang-orang baik, tanzilur rahmah. Rahmat ini akan turun di tengah-tengah kita. Rahmat akan Allah Ta'ala penuhi di tengah keluarga kita. Baru nyebut atau nyeritain orang soleh. Ya kita yakin, kita percaya orang tua kita adalah orang-orang baik. Orang soleh, orang baik ya. Orang-orang baik yang rajin ibadah, yang pandai melakukan hablum minallah, hablum minannas. Pokoknya walhasil baik itu ceritain itu kebaikannya. Ya, jangan orang-orang para aulia dulu deh, orang tua kita. Kalau orang tua kita ini adalah orang baik, kita ceritakan perjalanan orang tua kita. Saat itu Allah Ta'ala turunkan rahmat. Apalagi kita lihat di sini ada Kiai Haji Azhari, Kiai Haji Muhammad Yunus, Kiai Haji Ramli, kemudian Kiai Haji Mujtaba, Kiai Haji Mujtaba, kemudian Kiai Haji Hasan Basri, Kiai Haji Murkani, Kiai Haji Abdul Wahab, Kiai Haji Haris, Kiai Haji pokoknya Kiai Haji Jekudin, Kiai Haji Kurtubi dan lain-lainnya kita ceritakan mereka. Dan yang lebih utama lagi, umpamanya kita ceritakan Al-Walid, Syekhul Walid, Al-Imam Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Sigaf. Kita ceritakan biografinya, perjalanan hidupnya. Langsung Allah Ta'ala arahkan rahmat untuk orang yang tempat yang sedang diceritakan beliau-beliau tersebut. Apalagi kita membaca menyebut nama-nama Allah, nama-nama Nabi, menyebut dan membaca ayat-ayat Allah, menyebut dan membaca firman-firman Allah. Yang mana Rasulullah SAW pernah menyatakan, kamu akan diganjar setiap kali kamu membaca Al-Quran 1 huruf 10 kebajikan. Ini berapa ribu huruf yang kita baca? Bisa ngitung nggak? Terserah Allah deh yang punya kuasa. Ya, yang punya kuasa. Makanya disuruhnya kita harus harus khusyuk, harus khudu, tidak ada keterpaksaan, pikiran jangan kemana-mana. Ketika baca Yasin nih, ya, kadang-kadang lagi baca Yasin suka ada yang main kutak-katik Bismillahirrahmanirrahim Yasin Al-Quranul Hakim. Matanya kemana, mulutnya kemana, hatinya kemana, pikirannya kemana. Nilainya gimana tuh? Gak tahu. Ya gak tahu kan, yang nilai siapa yang berhak menilai? Allah yang berhak menilai. Makanya apa nilainya ya? Yang tadinya mungkin 1 huruf dapat 10 kebajikan, dia dikurangin deh. Ya bisa jadi 2 ataupun 3 kebajikan yang kita dapat. Tapi Masya Allah, untung masih dapat. Coba kalau memang nggak dapat apa-apa, yang khawatirnya itu kita baca, kita berzikir kepada Allah, kita menyebut nama Allah, kita berselawat kepada baginda Rasulullah SAW, ternyata tidak ada apa-apanya. Nauzubillah min dzalik. Nggak dapat apa-apa. Jadi Masya Allah luas. Jangan, makanya nih yang kalau memang kebetulan yang tinggalnya di sini, keluarga yang tinggal di tempat ini, ya, memang udah numpuk banget nih. Dosa yang nempatin ini rumah dibawa sama yang tinggal ini rumah. Enak banget tuh yang tinggal di sini. Ada yang cemburu nih, ada yang ngiri. Yang tinggal di sini ada. Ya terus. Uji di mana? Sama di sini juga, biasa cuma di bawah. Ya, yang lain semuanya di luar. Luar dari ini, bawa dosa ayah, dosa itu mau nggak? Udah jelas banyak, amat. Bawa, wajib kita bawa, harus dibawa. Tapi nanti di jalanan kita rontokin. Buangin. Jadi orang yang berkesempatan ini lebih banyak juga pahalanya. Karena apa? Begitu bubar, dosanya dibawa. Enak banget ya. Udah dapat rahmat di sini, udah dapat keberkahan di tempat ini. Kemudian dosa-dosa kecilnya itu
dibawa keluar, dibuang keluar. Tapi makanya begitu sampai rumah, jangan lupa, jangan nyelonong. Rumah ini didoakan, tapi rumah sendiri tidak didoakan. Seperti mengucapkan Assalamualaikum. Ya, salam. Kemudian baca kulhu. Ya, baca kulhu minimal 1 kali. Ya, kalau mau dapat untuk sendiri 1 kali. Kalau mau dapat untuk keluarga 2 kali. Kalau mau dapat untuk dirinya dan keluarga dan juga tetangganya 3 kali. Sebelum masuk ke rumah. Apalagi diteruskan dengan ayat kursi. Biar setan benar-benar nggak nempel di buku kita. Ya. Biar setan tuh biar nggak ngikutin ke dalam rumah kita, sehingga pikiran kita benar-benar, hati kita benar-benar bisa enggak ada suara hati itu biasanya yang masuk. Ya. Biasanya begitu ya. Sinyal nyambung. Baca tuh kulhu ayat kursi sehingga kita benar-benar begitu masuk ke dalam rumah, hati kita tenang, pikiran kita tenang, kemudian juga Allah Ta'ala berikan rahmat, Allah Ta'ala berikan sakinah, benar-benar sakinah, ketenangan, kenyamanan di dalam rumah kita, saat mana kita habis meraih pahala di tempat ini, kemudian sampai rahmatnya pun Allah Ta'ala tebarkan di rumah kita masing-masing yang kita kembali dari sini. Niatkan juga ada yang kurang sehat, ada yang sakit, jangan lupa. Makanya di dalam pembukaan Ratibul Haddad, ya, Syekh Al-Habib Muhammad bin Abdul Rahman As-Segaf, beliau menyusup Fatihah tersebut, Allah Ta'ala yakti hajatina wa yaqbalu da'awatina wa yasra'u sudurana wa yasra'u umurana wa yaj'aluna min ibadihi sholihin wa yadkhuluna bi ibadihi syakirin wa yata'aluna wa ta'ala wa ma'udhu muslimin. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala sembuhkan penyakit kami, penyakit orang-orang, saudara-saudara kami, penyakit kaum muslimin yang sedang dilanda sakit. Ya, makanya jangan naruh air waktu disusahkan aja. Baca Yasin, baca Al-Fatihah, baca bacaan yang kalimat-kalimat Allah, kalimat-kalimat salawat kepada baginda besar, taruh di air. Ya. Kalau memang belum dibuka, tusukin biar Allah Ta'ala arahin tuh anginnya, keberkahannya, rahmatnya ke dalam air tersebut. Itu belum tentu dibacain Yasin, minta air umpamanya kita ke orang pintar, ya, dibacain Yasin enggak? Kelamaan, pingsan orang itu minta itu. Ya, bacain sendiri, kita niatin supaya punya niat, punya hajat, punya kebutuhan, punya perkara, punya urusan, punya kepentingan. Niat semuanya ala manawaina. Makanya tadi ada bacakan Al-Fatihah ala manawaina. Ya, ya Allah, aku niat baca Fatihah sesuai dengan apa yang telah kami niatkan. Wa ala mana wa aba'una sholihun wa awliya sholihun syurifina. Dan seperti niatnya para aulia, orang-orang soleh, orang-orang tua kami. Mudah-mudahan kau masukkan niat kami seperti ke dalam niat mereka. Gabungkan niat kami dengan niat mereka. Kan itu yang Anda baca seperti itu. Kan baca itu dia pasang niat, kemudian airnya ya air putih. Jangan air kopi dulu, air kopi ntar selesai. Gitu. Kita baru kopi jahe. Lagi itu ya, kopi jahe belum nggak putus sampai sekarang. Iya benar nih. Iya. Alhamdulillah ini cukup satu kenikmatan, begitu minum nikmat, ya begitu sambil belanja rokok Samsung, biasa. Nah, udah enak aja itu kalau memang selesai, Allah Ta'ala kasih kenikmatan. Makanya hal ini ada wasilah dari Bang Hasan. Ya, Hasan dulu memang teman ada dulu sejak sama-sama di Sagopah nih. Barengan Hasan. Iya, ini aku satu lagi. Oh, Hasan juga. Hasan Haji Kunjen. Hasan Haji Kunjen tuh. Tahu mau kemana jadi apa itu? Ikan main burung. Iya, barengan nih gitu. Ya. Beliau, ya Bang Hasan ini datang sebelumnya waktu Id ya, Idul Fitri, salat Id, ngomong-ngomong diledekin. Ya, rumah Ustaz Soleh berasaan bukan di sini, masa di gang sih, di gang lagi sekarang. Kata Ustaz Samsudin bilang begitu, ke rumah terusin, Habib Tohir nyengetin, ke rumah terusin, kayak gitu. Alhamdulillah kemarin Hasan ke rumah,
Dia mengingatkan untuk dia nemenin keluarga, dia usah tolong temenin keluarga dalam upaya menyampaikan tausiah ataupun nanti diteruskan dengan pelajaran-pelajaran agama. Jangan cuma baca aja, ngerti kagak, paham kagak, baca aja kan begitu. Disampaikan entah itu fikihnya, entah itu tauhidnya, entah itu syariat-syariat lainnya, muamalah yang lainnya, dengan panduan kitab terserah Ustaz gitu. Namun dalam hari ini Anda sekedar untuk menyampaikan langkah pertama apa sih yang sebenarnya dilaksanakan selama ini, manfaatnya bagaimana sih? Memang sih secara tidak langsung antum semuanya pasti sudah merasakan manfaat. Cuman harus ditanamkan keseriusan, kekhusyuan, kekhuduan, dan keikhlasan di dalam melaksanakan apa yang menjadi kecintaan orang tua ini. Harus serius, jangan ada yang keterpaksaan. Alhamdulillah, apalagi dijatuh-jatuhnya, apalagi ditentu ini malam Jumat, Masya Allah. Ini ribuan malaikat, kalau mau bisa lihat nih, malaikat semuanya masih pada ngintip. Bukan pada ngintip, pada nongkrong. Ya, tahu nggak malaikat? Ini malaikat semuanya ikut berzikir. Masya Allah. Ya, Innalillahi saya Rasulullah. Allah itu punya kendaraan yang mana di Allah Ta'ala turunkan para malaikat. Malaikat ikut berzikir, nanti kemudian selesai kita bubar, yang mereka menghadap kepada Allah, memberikan laporan kepada Allah. Kalaupun tidak dilaporin sama malaikat, Allah Ta'ala tahu. Proses aja gitu malaikat. Malaikat dari mana nih? Ya, itu pada dari mana dulu? Dari rumahnya itu semua Pak Agus syukur. Iya. Ada apa itu anak-anaknya ngumpul? Ngapain pada ngumpul? Baca ini, baca itu, diantaranya baca Yasin, baca Al-Fatih, baca Al-Ma, macam-macam, salawat, tawassul, dan sebagainya. Oh, kalau begitu, saksikan oleh kalian, wahai malaikat Isyadu. Ya, saksikan oleh kalian. Ini pertobatan untuk lahum. Sungguh aku akan berikan ampunan kepada mereka. Sungguh aku akan berikan rahmat kepada mereka. Sungguh aku akan berikan keberkahan kepada mereka. Tapi kadarnya tergantung sama keseriusan, kekhusyuan, kekuduan kita masing-masing. Yang serius, yang khusyuk, yang pura-pura, ya Allah tahu. Ya, malaikat juga awal. Jangankan Allah, malaikat aja tahu nih orang ini tadi. Ya, Yasin terima dengan hati. Yang pikirannya kemana-mana nih. Dia tadi berangkat kalau nggak salah ada yang ada yang datang, ya ada yang datang bapak kagian nih. Untuk terusing mudah-mudahan ya yang sebelum berangkat ada kajian, pulang dari sini langsung Allah Ta'ala keluarkan solusinya, berikan solusinya. Enggak yang tuan bapak ada yang di utang. Mudah-mudahan enggak ya. Ada sesuatu yang belum rapi, insya Allah pulang dia dari setiap kali kita melaksanakan ini Allah Ta'ala solusinya, Allah Ta'ala karuniakan kebebasannya di mana sesuatu yang mengganjal, yang membuat pikiran enggak enak, yang membuat hati enggak enak. Allah Ta'ala tahu. Jadi yang mana yang kau ampuni ya Allah, yang mana yang kau berikan berkah ya Allah, yang mana yang kau rahmati ya Allah. Itu urusan aku, wahai malaikat. Setelah aku yang mencintai mereka semuanya satu persatu. Nanti kita berselawat satu kali, Allah Ta'ala akan berselawat kepada kita 10 kali. Selawatnya Allah Ta'ala itu adalah maghfirah. Kemudian malaikat pun akan berselawat 10 kali. Selawatnya malaikat itu adalah selawatnya Allah rahmat. Kemudian selawatnya para malaikat 10 kali adalah maghfirah. 1 kali kita berselawat. Nilainya bagaimana kembali nilainya kalau selawat aja bisa asal-asalan juga dapat pahala. Ya, nggak perlu di dalam keadaan bersih, dalam keadaan bagaimanapun kita berselawat ada nilainya. Di Al-Quran harus kita bedakan, jangan sampai ini kan Quran banyakkan terjemahnya nggak pakai wudhu itu nggak apa-apa. Ya, jangan
jangan sepele. Kita siapkan diri kita wudhu, kita bersihkan jasad kita, roh kita dengan berwudhu. Ya, baik Al-Quran yang terjemahan ataupun Al-Quran yang murni tidak ada terjemahannya. Dan ikuti apa yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la yamassuhu illal mutahharun. Janganlah la yamassuhu, tidak ada yang boleh menyentuhnya ini Al-Quran illal mutahharun. Kecuali orang tersebut telah suci. Yang suci di kita adalah suci dari hadas besar ataupun hadas kecil. Baru itu Allah Ta'ala akan arahkan rahmatnya, barokahnya, kemampuannya bagi orang-orang yang mengikuti tata cara yang sebaik-baiknya. Ya, ini belum. Ya, ya, jadi malam hari ini kembali dengan sebab Hasan Anda dapat bersilaturahim kepada antum keluarga besar Bapak Haji Abu Syukur, beserta ibu semuanya untuk meneruskan apa yang menjadi kecintaan beliau berdua dan kakek-kakek beliau yang pernah mengarahkan, menuntun beliau semasa hidupnya untuk meneruskan apa yang dicontohkan oleh para aulia ulama solehin, baik yang ada di lingkungan Bukit Duri ataupun sekitarnya. Saudara-saudara guru-guru kita yang ada, guru-guru mereka yang ada, ikuti apa yang menjadi arahannya, nasihatnya sampai sekarang, sampai cucu anak cucu kita juga ada, mudah-mudahan ya diteruskan sehingga sampai saat mana dunia ini masih diperdengarkan oleh orang-orang ikhlas kalimat-kalimat thayyibah, ya, lafaz-lafaz Allah, salawat kepada baginda Rasulullah dan juga tasbih, tahlil, tahmid masih dikumandangkan, niscaya dunia ini akan dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menurut uraian gambaran daripada Rasulullah, dunia sebenarnya tidak kurang lebih 63 tahun lagi dong. Di 1500 tahun sesudah wafat. Di tahun berapa? 1437. Jadi berapa lagi? 63 tahun lagi. Kalau ada bonus ditambahin lagi, ditambah dengan masa hijrahnya Rasul. Masa hijrahnya Rasul itu ya bisa ditambah 13 tahun. Ya, 63 tambah 15. 58 berarti dunia umurnya diperkirakan 78 tahun lagi. Kalau memang tidak ada bonus, apabila ada bonus yang mana Allah Ta'ala masih berikan taufik hidayah kepada anak cucu kita, ini terus dipanjangkan. Bukan berarti dipanjangkan, nikmatnya itu akan semakin panjang. Kalau ketentuan Allah, ya memang tidak ada yang tahu ya. Hari Jumat, pokoknya kiamat katanya kalau hari Jumat. Hari Jumat, pokoknya hari Jumat atau malam Jumat itu. Ya. Tapi tahunnya diberikan gambaran oleh Rasulullah adalah 1500 tahun sesudah wafatku. Ditambah bonusnya itu 15 tahun dari hijrahku. 68 tahun, ya 78 tahun. Sampai nggak kira-kira gitu. Sekarang umur kita berapa? 30 ya? 15. Jika taruh umur 30 berarti kalau tambah 78 kan ada 108. Ya. Tapi kita minta panjang umur juga, jangan ketuaan, jangan nyusahin. Iya, panjang umur, sehat afiat. Panjang umur, tapi anak cucu kita ngurusin pada keganggu, pada ngedumel. Iya, padahal dulu juga mak jadi makan, bapak jadi makan, mak, kenapa? Iya kan? Iya, kita punya cucu begitu, maknya kita lagi pada makan. Kenapa deh? Mau coba aja. Ya Allah, iya berhenti dulu. Coba ada orang tua kita begitu, berhenti dulu, nyedokin dulu. Bersihin dulu itu anak, daripada bela-belaan dan begitu kan. Tambah gini udah bilang, nggak geli itu orang tua kita. Kalau kita jujur, geli kan ya betul orang tua.
kita tuh. Jadi kita seperti itu, makanya nggak pernah bisa anak itu membalas jasa, membalas budi atau menjasa orang tua. Akan pernah sampai. Ya, mudah-mudahan kalaupun kita tidak bisa membalas jasa orang tua kita, kebaikan orang tua kita, budi jasanya orang tua kita hanya mengarahkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka senantiasa mereka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala di alam barzakh sana mereka senantiasa bergembira, senantiasa mereka senang dan mereka senantiasa bermunajat pula kepada Allah untuk kita. Bisa orang tua kita itu minta kepada Allah buat kita bisa. Kan belum mati. Contohnya kalau mati putus buat kepentingan sendiri. Ya, sudah maka benu Adam yang kotoa amaluhu, apabila seorang mati putus amalnya. Berarti tidak ada amal yang untuk kepentingan diri sendiri. Jangankan orang tua, ada satu riwayat pernah diterangkan dalam sebuah kitab itu, ya, mereka berlomba-lomba ataupun bergumul mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang telah mendoakannya. Mereka mendapatkan keluasan kubur, mereka mendapatkan keterangan atau penerangan kubur, mereka langsung berterima kasih kepada Allah. Ya Rabb, terima kasih atas karunia yang kau berikan dengan sahabat mereka yang telah mendoakan aku. Ampuni mereka ya Allah. Ini orang mati jangan dianggap udah mati ini bangke. Kan ada saudara-saudara kita begitu nguburin saudaranya ataupun keluarganya itu ditinggalin aja kucing. Ada nggak yang begitu? Ada dikubur, kemudian dipendam, tinggalin aja udah. Nggak ditelpinin, nggak didoain, nggak ditahlilin, mau gitu. Kesian. Mereka amalnya mending pas-pasan. Amalnya itu amal baiknya lebih sedikit daripada amal kesalahan. Kita doakan, kita minta kepada Allah, ya Rabb, kan Allah nggak mengharamkan doa kita yang bagaimanapun, untuk siapapun, nggak diharamkan. Ya, apalagi itu kita yang di Allah Taala tidak terima adalah selama kita minta ampunan untuk orang-orang yang tidak beriman dengan kita. Makanya Allah mengingatkan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Allah Ta'ala, ya Allah ampuni kami ya Allah dan saudara-saudara kami yang telah kembali dan mendahului kami dengan dalam keadaan beriman kepada Engkau. Kalau tidak beriman, tidak beriman, tidak diterima. Allah percuma sia-sia yang sayang waktu aja kamu. Nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi saat mana kita yakin mereka adalah mati dalam keadaan beragama Islam, mati dalam keadaan beriman, mati kita yakinkan husnul khatimah, kita mintakan mereka akan mendapatkan kebahagiaan yang kita doakan tersebut. Dan mereka pun berdoa kepada Allah, ya Allah, anak cucuku ini kumpul setiap malam Jumat, karuniakan ampunan kepada mereka, karuniakan rahmat kepada mereka, karuniakan keberkahan kepada mereka. Itu doa mereka. Kita yakin itu. Mereka tidak diam. Saat mereka mendapatkan kesenangan, mereka pun kembali. Tapi saat mana kita melakukan perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah dan Rasulnya, serta tidak disenangi oleh orang tua kita, la tumithu bi arab yang engkau matikan dia hatta dia itu. Sampai engkau memberikan hidayah kepada mereka. Mereka juga mendoakan kita, orang-orang yang tidak memberikan kebaikan, mengarahkan kebaikan kepada mereka. Mereka berdoa, ya Allah jangan matikan dulu ayah kedua itu yang tidak ingat kepada aku, yang tidak berbuat baik kepada aku, sampai engkau memberikan hidayah kepada mereka. Itu doa mereka, diterangkan dengan kita, masuk hebat. Subhanallah, itulah kebaikan Allah yang malam hari ini insyaAllah dan terusnya insyaAllah juga sampai kita menghadap kepada Allah. Allah selalu memberikan kebaikan buat kita, keberkahan buat kita, rahmat buat kita, maghfirah buat kita semuanya, dan anak-anak dan kita semuanya dapat menikmati apa yang menjadi kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala.
malam hari ini sekali lagi Anda sampaikan sesuatu ini sesuai dengan harapan yang diwasilahi atau diperantarai oleh Hasan untuk menyambung silaturahim dengan keluarga ini, dan insya Allah doakan saya juga mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan istiqamah ya teman-teman dalam mereka melaksanakan silaturahim di tempat ini dan memberikan ala kadarnya yang pernah saya dapat dari guru-guru saya, terutama dari guru-guru yang ada di Bukit Duri yang pernah saya menimba ilmu kepada mereka. Mudah-mudahan bisa Allah Ta'ala arahkan juga kepada kita semuanya, untuk juga keluarga besar Bapak Haji Syukur yang juga pernah melakukan itu semuanya ke tempat-tempat lain. Alhamdulillah mendapatkan kebaikan, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan keberkahan oleh Allah, rahmat, maghfirah serta keluarga kita, urusan kita semua oleh Allah Ta'ala berikan kelancaran, itu kita Allah Ta'ala angkat, kemudian kita diberikan kesehatan, panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, diberikan rezeki yang halal, tayyiban, mubarakan, yang bersih, yang baik, yang berkah, dan anak-anak kita semuanya yang mempunyai cita-cita mudah-mudahan mereka diberikan arahan dan kebaikan untuk mendapatkan nilai ataupun hasil yang tentu saja dapat memberikan kegembiraan, kesenangan, kekuatan kepada kita, dan semua yang kita alami, yang kita hadapi, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kemudahan, kelancaran, dan juga kesuksesan apabila kita menghadapi semuanya tersebut. Namun kita tidak dilupakan oleh Allah untuk mengembalikan keluhan tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mengeluh kepada manusia, mengeluhlah kamu kepada Allah, mengadulah kamu kepada Allah. Baru kita ngobrol atau sharing kepada sesama manusia sekedar untuk mencari gambaran, solusi, dan lain sebagainya. Sekali lagi atas nama pribadi saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila wasilah Hasan ini tidak sesuai dengan antum, kedatangan Anda ini tidak mengejutkan antum dan juga tidak mau memberikan kepuasan kepada antum. Mohon kiranya dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Yang baik semuanya datang semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak baik, yang tidak pantas, yang tidak benar semuanya datang karena kebodohan dan juga kelemahan saya sendiri. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita dapat taufik hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم على صلاة سيدنا بها والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم